Mencari pekerjaan di Indonesia. Pemirsa, gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. Usai lebaran Idul Fitri, kita sama-sama terjadi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di MB News TV. Sumber utama Anda dalam mencari informasi terutama di bidang pemasaran. Seperti yang Anda lihat dalam video tayangan, di segmen kali ini kita akan membahas konflik dunia perdagangan. Salah satu faktor munculnya konflik ini karena perusahaan yang kurang memahami segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku serupa. Dengan kata lain, segmentasi adalah seni memahami siapa pelanggan kita dengan lebih spesifik. Terdapat 4 dasar utama dalam segmentasi konsumen, yakni segmentasi geografis, yaitu berdasarkan lokasi, seperti kota, negara, atau iklim. Segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Segmentasi psikografis, yaitu mencakup gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian. Segmentasi perilaku, yaitu berdasarkan pengetahuan, sikap, dan respon terhadap suatu produk. Setelah mengetahui segmentasi konsumen, perusahaan juga perlu mengevaluasi daya tarik setiap segmentasi tersebut. Dan disinilah strategi penargetan pasar memainkan peran pentingnya. Perusahaan harus memilih segmen mana yang paling sesuai dengan kapabilitas mereka dan memiliki potensi keuntungan paling besar di masyarakat. Dalam buku manajemen bisnis, Kotler dan Keller menjelaskan bahwa ada 4 strategi penargetan pasar. Di antaranya pemasaran massal atau tanpa terdiferensiasi, pemasaran terdiferensiasi atau melayani beberapa segmen dengan produk berbeda, pemasaran terkonsentrasi atau fokus ke satu segmen saja, pemasaran mikro atau personalisasi berdasarkan individu atau lokasi, dan tentu saja perusahaan harus memastikan bahwa segmen yang telah dipilihnya memiliki potensi pertumbuhan. Nah, dari penjelasan yang saya dan rekan saya telah sampaikan, kesimpulannya, segmentasi dan penargetan pasar bukan hanya sekedar teori, tetapi kunci keberhasilan strategi pemasaran apalagi di era modern seperti ini. Memahami pelanggan dengan lebih detail memungkinkan perusahaan menciptakan produk dan penjualan yang lebih relevan, tepat sasaran, dan tentu saja lebih menguntungkan. Demikian laporan utama kami kali ini. Saya Angeli Dan saya Zanunda, pamit undur diri, tetap bersama kami di MB News TV. membuka wawasan, memperkuat strategi. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Ternyata untuk memulai suatu bisnis itu penting juga ya memperhatikan poin-poin yang tadi. Bener, apalagi sekarang nih ya, semua serba digital. Hey guys, kalian pagi-pagi udah berat banget nih topiknya. Udah sarapan belum? Nih, Anda tahu bakso nih. Wah, mau, ya enak banget nih. Bener-bener padat isiannya, full daging. Iya, aku dalamnya ada kunyitnya guys. Yoi, makanya ini cocok buat cemilan keluarga di rumah, apalagi kalau lagi nyantai. Bener sih, aku baru makan setengah aja udah kenyang banget. Ngomong-ngomong soal ngenyangin, nanti temenin aku buat beli keperluan kos yuk. Aman. Ngapain ribet-ribet belanja habis kuliah? Kenapa? Nih, Wih, apa tuh? ada yang buat paket bundling sembako buat anak kos. Wih, lengkap juga ya ternyata. Ih, banyak ya. Murah-murah tau Ril. Mau lihat yang ini? Ih, solutif banget sih ini. Apalagi buat anak kos. Kan enak ya, jadi nggak perlu ribet-ribet. Bener. Tapi itu bisa COD kan? Kalau di sekitaran kampus ini mah aman, bisa. Gak ada gaji sampingnya juga kok. Wih, mantap tuh. Oke deh, besok aku coba beli di situ. Mantap. Oke.